Shalom, selamat malam, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di minggu yang keempat, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita kembali beribadat online, tapi saya percaya bahwa sukacita Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Sebelum kita mulai ibadat ini, kita angkat suatu pujian yang berkata, terima sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih banyak untuk perlindungan. Terima kasih banyak untuk napas kehidupan. Kami boleh diizinkan untuk beribadat online. Meskipun kami terbatas oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya ibadat ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya baik teman-teman, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan penenungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu ajaib, firman Tuhan yang begitu sempurna. Tapi sebelum itu, kita angkat suatu pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat dan jiwa
Shalom sobat pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman kali ini terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tapi sebelum itu marilah kita mengawali firman ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman ini. Bapa, kiranya firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Hanya ini permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman kali ini cara ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan memberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman. Baiklah sobat pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bacaan tadi adalah komitmen. Sobat pemuda yang terkasih, hari ini kita berjumpa pada firman tentang perumpamaan tentang talenta.
sebuah perumpamaan yang mengisahkan tentang seorang raja yang bepergian dan memberikan talenta kepada 3 hambanya. Yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, dan yang terakhir diberi 1 talenta. Sobat pemuda yang terkasih, pokok soalnya mengapa ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tetapi inti soal adalah 2 orang pertama itu mengembangkan talenta sehingga membuahkan hasil, dan yang terakhir alias yang menerima 1 talenta menyimpannya, atau dengan kata lain 1 orang itu menyembunyikan talentanya sehingga tidak membuahkan hasil, bahkan menyalahkan sang raja atas segala perilakunya. Intinya, orang ketiga ini banyak berkomentar tetapi miskin kerja dan tak membuahkan hasil. Sobat pemuda yang terkasih, hidup adalah talenta. Hidup adalah pemberian Tuhan dengan segala bakat yang kita miliki. Masing-masing tentu berbeda satu dengan yang lain. Entah kemampuan, panggilan hidup, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Tuhan tidak mempermasalahkan tentang jenis talenta yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab kepada talenta itu. Saya pernah mendengar apa yang dikatakan oleh salah satu hamba Tuhan, bahwa kita tidak selalu dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, karena Tuhan tidak menuntut 5 talenta atau lebih. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita memiliki kesungguhan dalam mengembangkan talenta itu. Berapapun hasilnya, yang dibutuhkan adalah komitmen dan tanggung jawab. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan sanggup menyalahkan pihak lain atau menyalahkan keadaan seperti orang yang diberi 1 talenta itu. Apapun yang kita miliki serta tanggung jawab apapun yang kita terima, semoga dapat kita kembangkan semaksimal mungkin. Jika demikian, Tuhan pun akan memberikan semakin melimpah karunia-Nya kepada kita. Percayalah. Amin. Terima kasih untuk Kakak Indrandun yang telah membawa kita dalam perenungan firman Tuhan. Firman yang malam ini mengajarkan kita tentang komitmen, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat, tapi itu sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, "Kasih-Mu tiada duanya."
Ya, ada pokok-pokok doa yang ingin kita doakan bersama. Yang pertama untuk Badan Pengurus Pemuda Bethesda Molava, terutama untuk pemuda-pemudi Bethesda Molava dalam studi pendidikan, kesehatan, umur panjang, kedua orang tua ke kita semua, program-program BP yang belum terlaksana maupun yang sudah terlaksana. Berdoa itu juga untuk keadaan sekarang COVID-19 yang membuat kita dibatasi untuk beribadat hanya lewat online. Kita akan bawa dalam doa ini dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadat pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera sukacita selalu memenuhi saudara dan di mana saudara pun berada. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku mau setia. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan, perlindungan-Mu. Kami yang sudah Tuhan izinkan untuk beribadat meskipun lewat hanya via online Bapa, tapi kami percaya firman yang tadi kami dengar, segala pujian yang kami naikkan itu akan sampai kepada tahta-Mu yang tinggi. Tuhan Yesus, kami akan kembali lagi minggu depan, tuntun sertai kehidupan kami selama seminggu ini. Ini kami Tuhan Yesus, damai sejahtera sukacita selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3, Shalom. Nama Yesus yang dipuji dan dimuliakan, segala puji syukur rasa hormat ku sembahkan. Bapa, oh Engkau sungguh baik, kasih-Mu yang melimpah tak meminta timbal balik. Di saat diriku tak berdaya, Kau datang mengangkatku, ku kuat bagai baja. Kau pakai, Kau ubah diriku yang berdosa, hingga kini ku melangkah dengan rasa sukacita. Ketika ku terjatuh